Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang solih solihah, perkenalkan, nama saya adalah Ustadz Adnan. Saya akan mengajar kalian sejarah kebudayaan Islam atau yang disingkat dengan pelajaran SKI. Mungkin kita baru ketemu hari ini karena tahun kemarin saya tidak mengajar SKI kelas 3, dan untuk kedepannya insya Allah saya akan mendampingi kalian untuk belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Di bab yang pertama kita akan membahas ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan para santri dapat memahami dan menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah, dan harapannya adalah dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah, kita perlu mengetahui apa arti dakwah itu. Kita sering melihat di televisi ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang bunyai yang berceramah tentang agama Islam. Mereka lah yang dinamakan juru dakwah. Nah, seperti di foto ini ada fotonya Mbah Mun. Beliau adalah seorang kiai, seorang juru dakwah yang soleh tentunya, yang ilmunya juga tinggi. Yang kedua, ini ada foto dari seorang kiai ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Said Akil Sirot. Seorang pendakwah tidak harus dari orang yang sudah dewasa, bahkan anak kecil pun bisa menjadi juru dakwah yang biasanya dinamakan dai kecil. Dakwah itu artinya mengajak, menghimbau untuk melakukan kebaikan, seperti untuk melakukan sholat, bersedekah, mengeluarkan zakat, ataupun mengajak untuk masuk agama Islam, tentunya dengan suri tauladan yang baik. Terus bagaimana Rasulullah dahulu berdakwah? Tentunya setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Rasulullah saat itu menerima wahyu yang pertama yang intinya yaitu perintah untuk membaca. Selang beberapa tahun Rasulullah akhirnya menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7, yang isinya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah. Rasulullah mulailah berdakwah. Di awal dakwah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara sirrih, karena secara sembunyi-sembunyi dakwah itu pun dilakukan di kalangan keluarga, kerabat, dan sahabat. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3-4 tahun. Dan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu mendapatkan sahabat yang dinamakan As-Sabiqunal Awwalun, golongan yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama, As-Sabiqunal Awwalun atau golongan yang pertama kali masuk Islam tentunya adalah dari keluarga Rasulullah sendiri, yaitu istri Rasulullah Siti Khadijah. Kemudian sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih muda sekali. Dan yang ketiga adalah anak angkat Rasulullah Zaid bin Haritsah. Dan yang keempat adalah Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah. Dari kalangan sahabat,
Yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat karib Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak sahabat-sahabat yang lainnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Karena dakwah ini secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah pun mencari tempat yang tersembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Karena rumah Arqam bin Abil Arqam ini bertempat di perbukitan, di bukit yang tinggi dan tidak ada tetangga, sehingga sulit untuk dijangkau. Mungkin hanya itu sedikit materi pada hari ini untuk mengawali pelajaran SKI. Akan tetapi sebagai penguatan untuk anak-anak, silakan dijawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah, apa arti dakwah itu? Tadi sudah dijelaskan di depan. Yang kedua adalah, tuliskan 3 orang yang biasa berdakwah di sekitar rumah kalian, yang biasa ceramah di masjid, di musola, atau di pengajian-pengajian, atau bahkan nama guru ngaji kalian pun tidak apa-apa, karena itu termasuk seorang yang berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga adalah, apa arti as-sabiqunal awwalun? Yang keempat adalah, di manakah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara sirri? Dan yang kelima adalah, biar tidak lupa, karena saya baru pertama kali mengajar kalian, pertanyaannya adalah, siapa nama guru SKI kelas 4? Salin soalnya, jawab di buku tulis, tidak usah difoto dikirim via WA. Insya Allah pandemi akan segera berakhir, buku dikumpulkan ketika PSB. Sekian dari kami, saya Ustadz Adnan Kahirullah SPDI, tetap mengingatkan kepada anak-anak wajib 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu hal yang penting. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.